Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini atau video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang logika dan algoritma. Ini pelajaran simulasi dan komunikasi digital, Simkomdik, cuman kalau dulu namanya Simdik. Jadi tidak usah bingung antara Simdik dan Simkomdik. Pada pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang apa itu logika dan apa itu algoritma. Kita mulai saja. Jadi ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan itu menerapkan logika dan algoritma. Kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah, ya, fungsi-fungsi nanti yang ada di algoritma itu. Tujuan pembelajaran pada materi algoritma dan pada logika dan algoritma adalah nanti setelah selesai belajar, kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep logika dan konsep algoritma. Kemudian menjelaskan prosedur fungsi-fungsi algoritma. Ini nanti kita praktek membuat suatu algoritma, ya, dan kemudian mampu menggunakan perintah tersebut, ya. Utamanya adalah dalam yang sebagai sampel, ya, adalah dalam proses di kehidupan sehari-hari dulu. Kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Jadi mungkin kalian sering ya mungkin berbicara atau dengan teman waktu itu berbicara, wah ini kayaknya nggak logis ini, nggak masuk akal. Jadi logis nggak masuk akal itu sebenarnya ada kalimat-kalimat yang sering kan, yang sering kalian utarakan. Nah, itu kan waktu kalian mengutarakan kalimat seperti itu kan juga pasti ada penyebabnya kenapa kamu mengatakan, oh ini masuk akal, oh ini logis, ya. Oh ini nggak masuk akal atau nggak logis gitu. Kurang lebih logika itu berkaitan dengan, nah itu, masuk akal atau enggak gitu ada. Ini kan ada kan, nih ada, saya kasih di sini ini highlight kuning nih. Jadi dia konsep berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal, yang sesuai dengan hukum logika. Itu berkaitan dengan premis-premis. Nanti di slide berikutnya akan dijelaskan. Jadi logisnya berkaitan dengan masuk akal dan kemudian memenuhi hukum logika. Ini jadi sekali lagi bahwa berpikir logis itu adalah berpikir dengan cara yang benar. Gitu. Dan ini sering, tadi di awal sudah saya sampaikan, sering sekali kalian utarakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman. Tadi contohnya, nggak logis atau nggak masuk akal, itu sering sekali kan. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Misal contoh gini aja kan, ada anak yang rajin, misal rajin belajar, rajin pergi ke perpustakaan, rajin berlatih soal, kemudian dia dapat nilai yang bagus. Dan biasanya kalian langsung kan berkomentar, oh wajar dia nilainya besar, masuk akal karena rajin belajar. Jadi dapat nilainya besarnya itu karena ada proses sebelumnya tadi. Kan anaknya rajin belajar, rajin bertanya ke guru, sehingga proses-proses ini, premis-premis pernyataan-pernyataan ini, itu cocok dengan hasil akhir, gitu. Hasil akhirnya tadi misalkan dapat nilai besar gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Gambaran awalnya adalah seperti itu. Kemudian salah satu fungsi dari logika itu, kita berlogika itu adalah ini, menarik kesimpulan.
berdasarkan premis-premis. Premis-premis ya, berdasarkan premis-premis. Premis itu apa? Premis itu adalah di sini diberi penjelasan pernyataan-pernyataan. Premis itu tidak harus satu, dia bisa, tidak harus dua. Di sini dicantum contohnya dua ya. Dia bisa ada premis berikutnya misalnya, premis ketiga dan seterusnya. Premis atau pernyataan ini yang nanti akan mengarah kita ke dalam satu kesimpulan. Nah, ini ya yang disebut dengan proses menalar atau penalaran. Bagaimana kemudian dari premis-premis ini, dari pernyataan-pernyataan awal ini kemudian kita bisa tarik suatu kesimpulan. Nah, dalam proses menalar ini, kalau kita tidak benar menalarnya, itu bisa saja kesimpulan yang kita hasilkan salah. Jadi proses penalaran ini harus sesuai dengan tadi yang disampaikan atau yang ditulis di awal, hukum logikanya. Ini nanti di matematika ada itu, materi tentang logika, ya. Dan bagaimana menarik suatu kesimpulan. Di matematik nanti ada. Tapi di kita pembelajarannya dikaitkan dengan pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi jangan sampai penarikan kesimpulan itu salah, gitu ya. Jangan sampai penarikan kesimpulan itu salah. Jadi pernyataan-pernyataannya harus diolah sedemikian rupa melalui hukum-hukum logika tadi, kesimpulan yang benar, kesimpulannya benar. Oke, nah sekarang penalaran itu ya itu ada dua, atau pengambilan kesimpulan itu ada dua. Yang pertama di sini ada deduktif dari umum ke khusus. Dan ada yang kedua adalah induktif, yaitu dari peristiwa-peristiwa atau pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Baik, kita lihat langsung aja lebih mudahnya dari contoh. Di sini kita lihat contoh deduktif ini ya. Ini dulu kita deduktif dulu. Umum ke khusus. Nah, siswa SMK ini yang diberi highlight warna ini ya. Warna biru muda atau warna apa ini ya. Ini kenapa semua siswa SMK di sini umum? Karena yang umum itu biasanya yang lebih luas. Contoh, misalnya saya ini khusus. Ya. Tapi kalau guru ini umum. Ya gitu, saya ini bagian dari guru. Dan guru itu tidak hanya saya. Gitu ya, karena yang umum itu lebih luas jangkauannya. Gitu. Makanya di sini siswa SMK ini kan nggak satu, siswa SMK ini banyak. Nah, ini disebut dengan umum. Jadi yang cakupannya lebih luas. Misalkan pemain bola. Itu umum. Khusus misalnya kita sebutkan salah satunya, misalkan ada Muhammad Salah, pemain Liverpool. Itu satu contoh. Ya. Yang lain juga bisa, kita bisa lihat gitu. Dan pelawak umum, tapi Cak Lontong itu khusus, dia bagian dari pelawak misalnya. Gitu. Ya. Jadi tadi kasusnya adalah, atau contohnya adalah seperti saya tadi. Saya pribadi ini khusus berprofesi sebagai guru. Nah, guru itu dia lebih umum karena cakupannya lebih luas. Begitu juga yang lain, misalnya penyanyi, bintang film. Nah, itu kan profesi itu umum. Khususnya apa misalkan? Ya, nanti artis atau aktor gitu ya, siapa gitu ya. Nah, itu sebagai salah satu contohnya yang mudah gitu ya. Contoh lain misalkan Manchester United itu klub. Manchester United itu klub. Dia bisa umum, bisa khusus. Ini umum kalau dia itu Manchester United sebagai klub,
Nah, kemudian misalkan Saha, Luis Saha itu dulu ya. Atau Paul Pogba aja deh, Paul Pogba kalau sekarang. Paul Pogba. Jadi Paul Pogba ini khusus Manchester United umum. Umum dalam artian bagi pemain-pemain atau pelatih Manchester United. Tapi Manchester United juga bisa khusus. Apa yang lebih luasnya? Klub-klub Liga Inggris. Jadi seperti itu ya. Jadi umum khususnya kita lihat tadi. Apa cakupannya gitu. Jadi di sini semua siswa SMK ini merujuk pada umum. Semua siswa SMK. Nah, Sandi adalah siswa SMK. Nah, ini khusus. Sandi ini khusus. Ya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu. Ini umum khusus. Di sini ini disebut namanya premis ini. Premis. Tadi itu pernyataan-pernyataan. Di sini ya tadi ada premis 1, premis 2 bisa sampai premis 3. Ini premisnya ada 2. Yang pertama adalah semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Sandi adalah siswa SMK. Nah ini ya, jadi semua siswa SMK-nya umum, sandinya adalah khusus. Nah, karena sandi itu adalah siswa SMK, sementara semua siswa SMK itu disiplin dan bertanggung jawab, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa sandi, ya kan, dia berarti harus disiplin dan bertanggung jawab. Karena dia apa tadi? Siswa SMK. Pada premis 1 sudah disebutkan bahwa semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Berarti sandi sebagai anak dan bertanggung jawab. Begitu ya. Begitu. Jadi kesimpulan ini berdasarkan 2 premis yang ada sebelumnya. Premisnya pertama umum, dia terus kemudian ke khusus. Misalkan ada lagi, Rudi adalah siswa SMK. Ya berarti Rudi harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, contohnya seperti itu. Karena sudah dinyatakan di premis pertama, semua siswa SMK disiplin. Jadi kan gampangnya gini. Ini kan siswa SMK misalkan. Nah, Sandi itu di dalamnya di sini. Tadi Rudi itu dia di sini kan. Siswa SMK ini semuanya adalah harus disiplin dan bertanggung jawab. Berarti yang di dalam ini tuh harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Sudah premis. Umum ke khusus ya. Sekarang kita lihat contoh yang induktif. Dari khusus dia ke umum. Sekarang kita lihat ada premisnya. Di sini ada 3 premisnya ya. 1, 2, 3. Premis atau pernyataan. Devi, Yuda, Tika. Ini dia walaupun tidak dituliskan di sini profesinya pelajar atau siswa, ya karena dia di sini dijelaskan rajin belajar. Nah, berarti kan ini pekerjaannya salah satu tanggung jawab salah satu kewajiban daripada siswa itu rajin belajar. Jadi Devi, Yuda dan Tika ini di sini adalah seorang pelajar. Nah, ini kan dia khusus dari bagian dari pelajar Devi sama seperti di sini Sandi tadi. Cuma sekarang dibalik. Kalau tadi itu semua siswa dulu, terus kemudian Sandi sebagai siswa. Kalau di sini kita punya premis menjelaskan atau pernyataan tentang siswa rajin belajar. Jadi Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Yuda rajin belajar juga, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika juga rajin belajar, dia dapat hasil yang memuaskan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan apa? Berdasarkan 3 premis ini. Sekali lagi ini disebutnya adalah tadi premis. Premis atau pernyataan. Sebelum kita mengambil satu kesimpulan. Ya kan? Ini kan Devi, Yuda, Tika khusus individu, pribadi individu. Lalu kita ambil generalisasi, berarti kalau gitu, kalau ada siswa yang rajin belajar, dia akan dapat hasil yang memuaskan. Ya itu contohnya ya, mengambil kesimpulan, contohnya adalah seperti itu. Tapi ya tadi harus hati-hati. Kalau di matematik nanti itu, hukum logikanya itu ada dijelaskan satu persatu ya. Silogism, kalau tidak salah ini ya, gitu.
Baik, ya ini adalah jenis penalaran. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, apa itu induktif, apa itu deduktif. Pokoknya ingat-ingat yang umum itu yang cakupannya lebih besar. Gitu ya, cakupannya lebih besar. Yang khusus itu biasanya per individu, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah tadi belajar tentang logika, logis gitu ya, penarikan kesimpulan, kita sekarang belajar tentang apa itu algoritma. Di sini jelaskan bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah, step by step ya. Langkah-langkah yang disusun menjadi urutan. Nah, ini harus diingat, urutan. Urut. Habis proses ini, atau habis langkah ini, terus langkah kedua, langkah ketiga. Nggak bisa acak, harus urut. Ya, urutan logis itu ya. Nah, urutan ini atau urutan tadi ya disebut namanya adalah proses. Ya, proses ini untuk mencapai apa tadi tujuan. Jadi di sini kuncinya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah itu diurutkan atau berurutan, ya, yang kemudian kita sebut proses. Tujuannya apa langkah-langkah ini? Untuk mencapai tujuan. Jadi ada tujuan, kemudian proses. Nah, proses ini kemudian biasanya disebut sebagai flow chart. Kalau dia dituliskan dalam bentuk biasanya ini diagram alir. Proses itu akan lebih mudah jika dituliskan dalam bentuk flow chart. Nah, di sini ada contoh nih buat mau membuat mie goreng. Ini contohnya. Gimana prosesnya? Ya ini. Mungkin siapkan dulu kan, terus panaskan air, nggak mendidih, masukkan mie. Di sini harus berurutan. Nggak bisa kita ini airnya belum mendidih, mie-nya sudah kita masukkan, misalkan. Ya, seperti itu. Jadi ada proses-proses urutannya. Tapi kalau ini belum flow chart, ini belum disebut flow chart, belum disebut flow chart atau diagram alir. Nah, belum menggambarkan, ya walaupun sudah terlihat ini ada proses ya, tapi belum secara detail menggambarkan proses itu sendiri. Nah, sekarang yang flow chart, bagaimana kita akan bicara flow chart berikutnya. Nah, ini flow chart ini nih, merupakan gambar, ya, jadi dia merupakan gambar. Ya, dia gambar, maaf ini. Saya rubah ke pointer dulu. Jadi dia merupakan gambar atau bagan. Gambar atau bagan yang memperlihatkan, lihat, jadi gambar bagan itu memperlihatkan urutan dan hubungannya antar proses. Jadi antara satu proses dengan prosesnya itu bagaimana hubungannya. Ya, jadi itu. Jadi bisa gambar, bisa bagan, memperlihatkan urutan-urutan dan hubungan dalam proses tersebut. Nah, ini simbol-simbolnya saja ya. Nanti simbol ini nggak perlu dihafal, tapi diingatkan saja. Decision ini artinya keputusan, ya atau tidak. Nanti ada di contoh ya. Ini kita mulai misalkan. Terminal tuh mulai ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di contoh flowchart atau diagram alir. Ingat, bagan ya, dia itu bagan. Sekarang kita lihat ini bagan. Ini bagan diagram buat mie goreng. Sebentar, saya pindah lagi ke pen ya. Kita lihat di sini diagram alir membuat mie goreng. Proses pertamanya pisahkan mie dan bumbu dari bungkusnya. Lalu kemudian panaskan air. Nah, di sini tadi ada pertanyaan tadi itu. Ya ini ya, decision, keputusan. Air mendidih atau belum gitu kan. Ini kan kurang lebih seperti itu. Air mendidih atau belum, seperti pertanyaan itu. Kalau belum gimana? Kalau belum ini ada. Nah, tunggu sampai air mendidih. Jadi ada yang disebut apa tadi itu? Instruksi di sini. Dan hubungan. Ya, instruksi ada dan hubungan. Nah, ada hubungan antar. Oh, kalau belum tunggu sampai air mendidih. Kalau iya, berarti baru kita masukkan mie.
Ini harus urut. Kalau airnya belum mendidih, kayak kalau airnya belum mendidih, di sini lihat dia tunggu. Jadi kalau airnya belum mendidih, jangan masukkan mie-nya, jangan. Masukkan mie itu kalau dia sudah mendidih. Di sini ada ya, artinya dia sudah mendidih. Ini harus urut, logis. Jadi kalau belum ya jangan dimasukkan mie-nya, jangan. Nah, orang yang misalkan belum pernah membuat mie, baca ini dia ngerti. Nah, ketimbang misalkan yang tadi seperti ini, yang seperti yang pertama. Ya, ini juga gambaran proses kan. Nah, tapi tidak sejelas diagram alir yang tadi. Kita lihat ya. Ini yang diagram alir ini. Ini jauh lebih jelas kan. Anggaplah orang ini nggak pernah masak mie sama sekali. Oh, ya habis panas, air mendidih. Coba belum, berarti ditunggu. Oh, udah, baru masukkan. Berarti tanda bahwa dia masukkan mie itu kalau apa? Airnya mendidih. Ya, gitu. Nah, ini karena keterbatasan tempat ya, kita lanjut ke sebelahnya. Ini sebagai tanda penghubung aja. Selanjutnya adalah ketika mie-nya kita udah masukkan mie. Nah, sekarang kita lihat setelah dimasukkan mie itu mie-nya matang atau tidak? Matang atau tidak? Nah, sama seperti tadi. Oh, kalau belum berarti tunggu sampai matang. Kalau iya berarti angkat dari wajan. Jadi angkat dari wajan itu standarnya adalah ketika jawabannya adalah ya, mie sudah matang. Tiriskan mie, proses selanjutnya, terus tambahkan bumbu, aduk sampai rata. Ini kan nggak bisa dibolak-balik begini gitu. Angkat wajan, terus tambahkan bumbu dulu. Kan nggak bisa begitu. Ya, kira seperti itu. Kemudian terus sampai mie siap disajikan. Nah, sebenarnya ada satu lagi harusnya dibuat. Ya, seperti ini lagi dengan tulisan selesai. Harus ada ya. Jadi kira-kira seperti itu. Cara membuat diagram alir atau flow chart dari suatu kejadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.